Guys, perkenalkan namaku Nurhani Pasari Hasibuan, mahasiswi semester 6 jurusan Akuntansi Perpajakan di Politeknik Milimar Bisnis Indonesia. Nah, di sini aku akan mempresentasikan review mata kuliah manajemen keuangan. Kita lanjut ya, guys. Bab 1, peran dan konsep dasar manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu, guys? Manajemen keuangan adalah proses mendapatkan dana, mengelola dana-dana tersebut untuk membiayai operasional perusahaan dan menjadikan dana tersebut menghasilkan laba bagi perusahaan serta mengendalikan aktivitas keuangan perusahaan. Nah, dari definisi ini kan sudah jelas, guys, bahwa manajemen keuangan mempunyai peran sentral dan strategis bagi perusahaan. Kenapa kayak gitu, Peh? Karena pada umumnya pemilik maupun pendiri perusahaan telah menyetorkan modal untuk usaha baik dalam bentuk barang maupun modal kerja di tahap awal pendiriannya. Selanjutnya, mereka akan memilih dan mengangkat perangkat manajemen untuk mengelola perusahaan. Dalam hal ini, kemudian pengelola perusahaan berupaya untuk dapat terus menjalankan roda perusahaan. Modal awal serta modal kerja yang ditanamkan para pendiri tentu tidak akan cukup dalam aktivitas perusahaan di kemudian hari, guys. Oleh karena itu, tugas manajemen perusahaan adalah bagaimana mendapatkan dana operasional perusahaan untuk dikelola hingga menghasilkan keuntungan, guys. Oke, kita lanjut, guys. Nah, kita masuk pada tujuan pendirian perusahaan. Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah wealth maximizing, guys. Apa sih wealth maximizing, Peh? Nah, wealth maximizing itu artinya kejayaan yang tidak terbatas bagi pemilik perusahaan. Wow. Untuk mencapainya, pemilik perusahaan dapat melalui pengelolaan keuangan yang tepat. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa konsep dasar manajemen keuangan adalah bagaimana mencapai status wealth maximizing dengan cara yang tepat dan benar. Lanjut, guys. Kita masuk pada tugas pokok manajemen keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan ada 3, guys. Yang pertama, mendapatkan dana untuk menjalankan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, mengelola dana-dana untuk digunakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mampu menghasilkan laba atas penggunaan dana tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terus, Peh, seberapa besar peran manajer keuangan dalam perusahaan? Nah, pada perusahaan kecil biasanya bagian keuangan hanyalah berhubungan dengan masalah kredit, seperti misalnya mengevaluasi dan menentukan langganan-langganan mana yang dapat diberikan kredit. Sedangkan pada perusahaan besar, fungsi keuangan semakin kompleks, seperti mencakup penilaian posisi keuangan perusahaan dan mencari pinjaman-pinjaman jangka pendek serta mengatur keuangan dalam jangka panjang, termasuk mencari pinjaman-pinjaman jangka panjang, menilai dan membeli aktiva tetap serta menetapkan kebijakan dividen perusahaan. Oke, kita lanjut ya, guys. Tugas pokok manajer keuangan. Tugas pokok manajer keuangan ada 3, guys. Yang pertama, merencanakan dan menganalisa keuangan perusahaan. Fungsi ini berkenaan dengan transformasi data finansial perusahaan ke dalam suatu bentuk yang dapat digunakan untuk memonitor data keuangan perusahaan, perencanaan kebutuhan-kebutuhan modal pada masa yang akan datang, menilai kemungkinan-kemungkinan modal pada masa yang akan datang, menilai kemungkinan peningkatan produktivitas dan penentuan bentuk atau jenis modal-modal yang akan ditarik. Oke, guys, lanjut nomor 2. Mengelola keuangan perusahaan. Nah, pada fungsi ini manajer akan menentukan besar alokasi untuk masing-masing aktiva serta bentuk-bentuk aktiva yang harus dimiliki oleh perusahaan, dan struktur aktiva tersebut akan tampak dalam sebelah debit neraca, guys. Alokasi untuk masing-masing komponen aktiva ini mempunyai pengertian berapa jumlah rupiah yang harus dialokasikan untuk masing-masing komponen aktiva baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap, guys. Oke, lanjut nomor 3. Mengatur struktur finansial dan struktur modal perusahaan. Nah, pada fungsi ini berkenaan dengan penentuan alokasi yang terbaik antara utang lancar dan modal jangka panjang, guys. Oke, kita lanjut, guys.
Bab 2. Memahami laporan keuangan dengan rasio keuangan utama. Likuiditas. Konsep likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka pendek. Nah, perusahaan yang mampu memenuhi segala kewajiban dikatakan perusahaan liquid. Sedangkan bila tidak mampu memenuhi kewajibannya dikatakan perusahaan illiquid. Dengan demikian, maka likuiditas badan usaha berarti kemampuan perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat liquid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban pada saat ditagih, guys. Apabila kemampuan membayar tersebut dihubungkan dengan kewajiban untuk operasional perusahaan, maka dinamakan likuiditas perusahaan, guys. Perusahaan harus memperhatikan apakah perusahaan setiap saat dapat memenuhi pembayaran-pembayaran yang diperlukan untuk kelancaran jalannya perusahaan. Contohnya nih guys, pembelian bahan baku dan pembayaran gaji karyawan. Oke, lanjut. Likuiditas badan usaha dapat diketahui dari neraca pada suatu saat antara lain dengan membandingkan jumlah aktiva lancar atau current asset dengan utang lancar atau current liabilities. Hasil perbandingan tersebut guys adalah current ratio atau working capital ratio. Current ratio ini merupakan ukuran untuk mengukur kesanggupan perusahaan untuk memenuhi current obligation-nya, guys. Contohnya ada jelas ya, guys, di sini. Lanjut. Solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya. Dengan kata lain, seandainya perusahaan tersebut dilikuidasikan, maka seluruh aktivanya dapat melunasi seluruh utang dan kewajiban yang dimilikinya, guys. Beda banget nih sama likuiditas tadi. Suatu perusahaan yang solvable berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva dan kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya, tapi tidak langsung bahwa perusahaan tersebut liquid. Sebaliknya, perusahaan yang insolvable atau tidak solvable tidak langsung berarti perusahaan tersebut adalah juga liquid, guys. Baik perusahaan yang insolvable maupun yang illiquid, kedua-duanya pada suatu waktu akan menghadapi kesulitan keuangan, yaitu pada saat harus memenuhi kewajibannya, guys. Nah nih aku jelasin lagi nih. Perusahaan yang insolvable tetapi liquid tidak langsung mengalami kesulitan keuangan, tapi perusahaan yang illiquid akan langsung mengalami kesulitan keuangan karena segera menghadapi tagihan-tagihan dari krediturnya, guys. Perusahaan yang insolvable tetapi liquid masih dapat bekerja dengan baik dan sementara itu masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki solvabilitasnya, guys. Tetapi apabila usahanya tidak berhasil, maka pada akhirnya, guys, perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan juga, guys. Oke, lanjut, guys. Solvabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan membandingkan jumlah aktiva total aset dengan total utang baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Rumus solvabilitasnya ini bisa ya, guys. Sesuai dengan contohnya ini ya, guys. Masuk yang ketiga, rentabilitas, guys. Rentabilitas saja ya. Rentabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas dirumuskan sama dengan L per M dikali 100%, guys. Cara untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan bervariasi dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Apakah yang akan diperbandingkan itu laba yang berasal dari operasi atau usaha, atau laba neto sesudah pajak dengan aktiva operasi, atau laba neto sesudah pajak diperbandingkan dengan keseluruhan aktiva, ataukah yang akan diperbandingkan itu laba neto sesudah pajak dengan jumlah modal sendiri. Dengan bervariasinya cara dalam penilaian rentabilitas ini suatu perusahaan, maka tidak akan mengherankan kalau ada beberapa perusahaan yang berbeda-beda dalam cara menghitung rentabilitasnya, guys. Tapi yang terpenting, guys, rentabilitas mana yang akan digunakan sebagai alat pengukur efisiensi penggunaan modal dalam perusahaan yang bersangkutan sangat bergantung pada jenis aktivitas perusahaan.
Oke, kita lanjut lagi guys ya. Nilai waktu dari uang. Future value dan present value. Bedanya apa ya guys? Oke, future value adalah perkiraan nilai di masa mendatang dari jumlah sisa kas hari ini yang diinvestasikan pada tingkat suku bunga tetap. Sedangkan present value adalah nilai sekarang dari investasi yang dilakukan di masa yang akan datang. Present value diperoleh dengan cara discounting guys. Rumusnya udah di sini ya guys. Lanjut. Nilai waktu dari uang anuitas. Anuitas adalah sejumlah pembayaran yang sama besarnya yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu dan terdiri dari bagian bunga dan bagian angsuran. Nah, untuk menghitung anuitas, menghitung pelunasan utang, menghitung sisa pinjaman, rumusnya udah lengkap di sini ya guys. Lanjut teh. Laporan keuangan dan arus kas. Laporan keuangan dan neraca. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan apa sih, Peh? Tujuan laporan keuangan, guys, adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Nah, untuk neraca, guys, neraca adalah laporan yang memberikan gambaran posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva atau aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Total aset atau harta bersumber dari kewajiban dan ekuitas guys, atau bisa dibilang harta sama dengan hutang tambah modal guys. Lanjut Peh. Laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pengukuran kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. Hal pertama yang dilakukan di laporan keuangan pada suatu laporan laba rugi adalah pertama, pendapatan dan pengeluaran dari operasi utama perusahaan. Yang kedua, beban pendanaan berupa pembayaran bunga dan beban pajak. Yang ketiga, laba bersih. Laba bersih seringkali dinyatakan dalam per lembar saham yang disebut dengan laba per lembar saham atau earning per share atau EPS. Laba per lembar saham bisa dirumuskan dengan laba bersih per total saham beredar ya guys. Untuk dividen per lembar saham bisa dirumuskan total dividen per total saham yang beredar ya guys. Jangan sampai tertukar ya guys. Oke, lanjut guys. Arus kas. Arus kas merupakan perbedaan antara jumlah uang yang masuk dengan jumlah uang yang keluar guys. Berdasarkan identitas neraca diketahui bahwa nilai aset suatu perusahaan sama dengan nilai kewajiban ditambah nilai ekuitas. Maka identitas arus kas dari aset perusahaan harus sama dengan arus kas yang dibayarkan kepada kreditor dan arus kas kepada pemegang saham guys. Atau arus kas dari aset sama dengan arus kas kepada kreditor plus arus kas kepada pemilik. Lanjut. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan perubahan modal karena ada pengurangan dan penambahan dari keuntungan dan kerugian dan juga transaksi pemilik guys. Contohnya udah tepat nih ya. Oke, lanjut IP. Laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu laporan yang menyajikan pengeluaran dan penerimaan kas selama periode tertentu, biasanya 1 tahun sih guys. Oke, alur dari laporan arus kas yaitu operating activities, investing activities, dan financing activities. Apa-apa aja sih yang termasuk dalam cash inflow dan cash outflow? Nah, cash inflow itu terbagi atas 6 guys. Yang pertama, hasil penjualan produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, penagihan piutang dari penjualan kredit. Yang ketiga, penjualan aktiva tetap yang ada. Yang keempat, penerimaan dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas. Yang kelima, pinjaman atau hutang dari pihak lain. Yang keenam, penerimaan sewa dan pendapatan lain guys. Oke. Nah, untuk cash outflow itu juga terbagi 6 guys. Yang pertama, pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik lain-lain.
Yang kedua, pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap. Yang keempat, pembayaran utang-utang perusahaan. Yang kelima, pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan. Yang keenam, pembayaran sewa, pajak, dividen, bunga, dan pengeluaran lain-lain. Secara singkatnya begini deh guys, cash inflow itu untuk kas yang masuk-masuk aja. Kalau cash outflow itu untuk yang keluar. Gitu ya guys. Lanjut. Analisis laporan keuangan. Nah, pada bab ini nih yang paling berat nih. Seberat apa ya? Udah deh, lanjut aja. Analisis laporan keuangan neraca laporan laba rugi termasuk dalam analisis rasio, guys. Nah, tujuan analisis rasio ada 4. Yang pertama, menstandarkan informasi keuangan untuk tujuan pertandingan. Yang kedua, evaluasi hasil usaha dari risiko usaha. Yang ketiga, membandingkan kinerja sekarang dengan tahun sebelumnya. Yang keempat, membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain atau standar industri. Nah, macam-macam analisis rasio ada 5 guys. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar. Rasio berdasarkan sumbernya. Pertama, financial ratio, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat pada laporan keuangan, seperti laporan neraca, rugi laba, arus kas, dan dalam periode tertentu. Yang kedua, operating ratio atau rasio laba rugi. Yang ketiga, financial operating ratio atau rasio antar laporan. Lanjut. Liquidity ratio dan activity ratio. Nah, untuk rumus-rumusnya di sini ada ya guys. Bisa membantu kalian kalau ada tugas. Hehehe. Solvabilitas ratio dan profitabilitas ratio. Ini juga ya guys, ada rumus-rumusnya lengkap loh, aku kasih ke kalian. Market value ratio atau rasio nilai pasar. Oke, kita lanjut ya guys. Pasar dan institusi keuangan. Berikut adalah istilah-istilah dalam pasar keuangan. Pertama, pasar tunai. Pasar tunai itu pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa guys. Oke, lanjut. Pasar berjangka. Pasar berjangka itu guys, transaksi kontrak futures berlangsung. Pada pasar berjangka, barang-barang yang diperjualbelikan pada umumnya adalah komoditas guys. Oke, istilah ketiga, pasar uang. Pasar uang adalah wadah atau ajang bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pemilik dana guys. Nah, kalau pasar modal merupakan media penghubung antar si pemilik dana investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah yang tengah membutuhkan dana lewat instrumen jangka panjang guys. Oke, masuk kita pada derivatif. Derivatif merupakan kontrak yang sifatnya itu bilateral guys, atau suatu perjanjian dalam penukaran pembayaran dengan penurunan nilai yang bersumber dari produk turunan guys. Lanjut Nah, istilah pasar primer. Pasar primer adalah tempat penjualan pertama atas efek atau sertifikat yang diterbitkan oleh emiten, yaitu perusahaan atau organisasi yang menerbitkan efek atau sertifikat guys. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan sekuritas yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana guys. Oke, lanjut. Pasar privat. Pasar privat adalah pasar di mana transaksinya dinegosiasikan secara langsung antar kedua belah pihak. Kalau pasar publik, pasar di mana kontrak yang distandarisasi perdagangan melalui pertukaran yang terorganisasi. Nah, kalau perbankan investasi itu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh bank untuk berpartisipasi dalam membentuk modal baru bagi usaha baru ataupun usaha yang telah mapan bagi badan-badan pemerintah baik pusat maupun daerah. Oke, lanjut.
Reksadana. Reksadana itu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kalau dana pasar uang adalah reksadana yang 100% berinvestasi di instrumen pasar uang seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI ya guys. Atau bisa juga deposito berjangka, atau kalau aku nggak salah nih ya guys, obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Oke, lanjut. Bursa dengan lokasi fisik. Apa sih ini, Peh? Ini tuh suatu entitas visi yang berwujud. Setiap bursa besar menempati bangunannya sendiri, memiliki anggota dalam jumlah terbatas, dan dengan badan pengawas yang pilih sendiri. Terus, Peh, kalau pasar luar bursa? Pasar luar bursa itu adalah pilihan untuk para investor dalam berperan serta membeli dan menjual saham dari pasar yang terdesentralisasi. Oh, begitu. Terus kalau pasar dealer, Peh? Nah, kalau pasar dealer guys, itu pasar yang menyelesaikan operasi perdagangan dengan menarik dan menggunakan dana dari investor swasta atau perusahaan guys. Oh, begitu ya, Peh. Oke, lanjut. Obligasi dan valuasinya. Kita masuk pada pengertian obligasi. Obligasi adalah kontrak jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Begitu ya, Peh. Penerbit obligasi itu ada 4 guys. 1 pemerintah, 2 perusahaan, 3 pemerintah bernegara bagian, 4 pemerintah atau perusahaan asing. Lanjut. Karakteristik obligasi. Karakteristik obligasi tuh ada banyak guys. Aku sebutin yang umum aja lah ya. Nanti kalian kan bisa baca sendiri di sini, ya enggak? Pertama tuh nilai nominal, adalah nilai nominal yang ditetapkan atas obligasi. Nilai intrinsik, suku bunga kupon, peringkat obligasi, suku bunga mengambang, suku bunga nol, tanggal jatuh tempo, provisi penarikan, dana pelunasan, indentur, tingkat penghasilan sekarang, rasio pembayaran tahunan terhadap harga obligasi di pasar. Nah, itu jenis obligasi guys. Jenis obligasi itu ada 12. Lebih deh kayaknya, atau kurang. Nah, jenis obligasi yang pertama, obligasi dengan jaminan, obligasi tanpa jaminan, obligasi konversi, obligasi yang disertai waran, obligasi tanpa kupon, obligasi dengan tingkat bunga mengambang, putable bond, obligasi pendapatan, obligasi indeks, junk bond, obligasi euro, obligasi gadai. Lanjut deh. Nah, ini tuh peringkat obligasi. Triple A itu tuh ranking tertinggi guys dari Standard & Poor's dan menunjukkan kemampuan yang sangat kuat dalam bayar pokok dan bunga. Wih, keren guys. Nah, yang kedua tuh AA, obligasi yang dikualifikasikan sebagai obligasi berkualitas tinggi dengan perbedaan sangat kecil dari triple A. Nah, yang ketiga itu A, obligasi yang memiliki kemampuan yang kuat untuk membayar pokok dan bunga walaupun mereka lebih rentan terhadap efek merugi dari perubahan situasi dan kondisi perekonomian guys. Nah, ini selanjutnya triple B, obligasi yang dianggap memiliki kemampuan yang mencukupi untuk membayar pokok dan bunga walaupun mereka biasanya menunjukkan parameter perlindungan yang memadai. Namun, kondisi perekonomian yang merugi atau perubahan keadaan biasanya dapat melemahkan kemampuan membayar pokok dan bunga obligasi dibandingkan dengan kategori A guys. BB, obligasi pada peringkat BB, B, CC, dan CC secara berturut-turut semakin rapuh kemampuannya. Obligasi yang masuk ke dalam peringkat ini mulai bersifat spekulatif dalam hal kemampuan perusahaan membayar bunga dan pokok pinjaman guys. Oke, lanjutlah ya.
Sama tadi kan saya udah jelasin juga. Masuk yang C, peringkat C itu disediakan untuk obligasi pendapatan dengan tidak ada bunga baik dibayar. Nah, yang D, obligasi dengan peringkat sudah dianggap gagal dengan pembayaran bunga maupun pokok yang mengalami kemacetan, guys. Oke guys, kita masuk pada penilaian obligasi. Nilai obligasi adalah nilai sekarang dari tingkat suku bunga yang akan diterima, kemudian serta nilai pari atau nilai jatuh tempo obligasi. Dengan menyusun arus kas ini dan menggunakan tingkat pengembalian diinginkan investor sebagai tingkat diskonto, kita dapat menemukan nilai obligasi, guys. Terdapat 3 elemen penting dalam obligasi. Yang pertama, jumlah dan waktu dari arus kas yang akan diterima investor. Yang kedua, jatuh tempo obligasi. Yang ketiga, tingkat pengembalian yang diinginkan investor. Nah, resiko obligasi juga ada, guys. Ada 4 lagi. Yang pertama, interest rate risk. Pada saat suku bunga di pasar naik. Yang kedua, pada saat suku bunga di pasar turun. Yang ketiga, jika emiten tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yang keempat, jika obligasi tidak liquid, guys. Harus hati-hati juga ya, guys. Lanjut. Peramalan keuangan dan perencanaan dan penganggaran keuangan. Kalau dengar ini pasti kita rada-rada bingung ya, guys. Peramalan. Wow, kita diramal dong keuangan nih, guys. Nah, definisi dari peramalan keuangan adalah memperkirakan kebutuhan keuangan di masa yang akan datang, guys. Dalam melakukan peramalan kondisi ini dapat dijadikan alat ukur untuk melakukan peramalan, guys. Oke, masuk ke definisi kedua, perencanaan keuangan. Suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Wow, kayak keluarga berencana dong, guys. Oke, lanjut ketiga. Penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Laba yang ingin dicapai oleh perusahaan ditentukan pada saat penganggaran. Oleh karena itu, penganggaran disebut juga perencanaan laba, guys. Lanjut. Aliran kas dan budget kas. Aliran kas masuk yang bersifat terus-menerus seperti aliran kas yang berasal dari hasil penjualan produk secara tunai seperti penerimaan piutang. Sedangkan aliran kas masuk yang tidak terus-menerus seperti yang berasal dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, kredit dari bank, dan penjualan aktif tetap yang menganggur. Kelebihan dari aliran kas sendiri masuk terhadap aliran kas yang keluar merupakan saldo kas yang akan bertahan dalam perusahaan, guys. Sedangkan budget kas adalah estimasi terhadap posisi kas pada periode tertentu. Penyusunan budget kas bagi suatu perusahaan sangat penting untuk menjaga likuiditas keuangan perusahaan, guys. Dengan menyusun budget kas akan dapat diketahui kapan perusahaan akan dalam keadaan defisit atau surplus, guys. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan kas. Itu ada 3, guys. Pertama, keseimbangan antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Dengan adanya keseimbangan yang baik tentang kuantitas dan timing antara cash inflow dengan cash outflow dalam perusahaan, maka pengeluaran kas akan dapat dipenuhi dari penerimaan kasnya sehingga perusahaan tidak perlu mempunyai persediaan besi kas yang besar. Yang kedua, untuk menjaga likuiditas perusahaan perlu membuat perkiraan atau estimasi mengenai aliran kas dalam perusahaannya. Apabila aliran kas sesuai dengan estimasinya, maka perusahaan tersebut tidak menghadapi kesukaran likuiditas. Bagi perusahaan ini tidak perlu mempertahankan adanya persediaan besi kas yang besar, guys. Ketiga, dengan adanya hubungan baik dari pihak perbankan, maka akan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan kredit ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Ini udah jelas ya, guys. Oke, guys, selesai review tentang manajemen keuangan saya telah selesai, guys. Semoga kalian mengerti ya dengan video singkat review saya ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya, guys. Thank you.